Kemudian di antara adab yang semestinya kita perhatikan di dalam menuntut ilmu, teman-teman, selain hanya untuk tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang harus kita niatkan di dalam diri kita adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Itu adalah tujuan kita menuntut ilmu, untuk menghilangkan sesuatu yang kita tidak tahu atas apa yang belum Allah berikan. Maka dari itu, ini adalah tujuan yang mulia. Ketika kita menuntut ilmu, kita bertujuan agar ilmu yang kita cari, kita amalkan. Agar ilmu yang kita cari, kita bisa manfaatkan terutama untuk diri kita terlebih dahulu. Baru kemudian untuk orang lain. Dan niat untuk kita menuntut ilmu, teman-teman, adalah agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah ibadah, apabila kita ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita, maka di antaranya syaratnya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Dan tidaklah kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahihnya, kecuali kita harus belajar, kecuali kita harus menuntut ilmu. Inilah jalan keselamatan. Siapa yang hidupnya tidak ingin merugi, siapa yang hidupnya ingin kelak Allah menerima semua amal solihnya, maka di antaranya selain kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, juga kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mewanti-wanti kepada kita semuanya apabila kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain, tetapi ternyata kita jarkoni, kita ngajari tapi kita ngelakoni, kita memerintahkan seseorang untuk berbuat ma'ruf tetapi kita tidak melakukannya. Kita memerintahkan seseorang untuk menjauhi kemungkaran tapi kita justru melakukannya. Ini diancam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Maka amat besar kebencian di sisi Allah ketika engkau mengatakan apa-apa yang engkau tidak kerjakan. Maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah? Sebelum kita mengatakan kepada orang lain, sebelum kita memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, sebelum kita mengatakan kepada orang lain untuk menjauhi kemungkaran, mari kita tunjuk diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengerjakan hal yang serupa? Sudahkah kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya? Jika belum, maka semestinya kita melakukannya. Karena kelak kita tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita semuanya, kenapa engkau melakukan ini dan itu, dan engkau tidak? Kenapa engkau berkata kepada orang lain ini dan itu dan engkau tidak melakukannya? Kenapa engkau dulu sangat rajin untuk beramar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak kepada dirimu? Bagaikan lilin yang dia bisa menerangi orang sekitarnya, tapi dia pun terbakar habis, ya. Maka mudah-mudahan kita tidak seperti lilin. Taib. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, teman-teman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kenapa engkau suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan engkau melupakan dirimu, ya. Sedangkan engkau tidak melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
yang telah Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Maka ini pun sebagai ancaman dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi apa yang kita bisa kerjakan, motivasi apa yang bisa kita lakukan agar kita semangat untuk mengamalkan ilmu kita? Di antaranya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, la tazula qadama abdin yaumal qiyamah. Wahai saudariku, kelak pada hari kiamat kaki kita tidak akan bergerak barang sejengkal pun kecuali kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Allah ajukan. Apa pertanyaannya? Di antaranya dari keempat pertanyaan tersebut, di antaranya Allah akan bertanya wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, apakah ia sudah amalkan atau hanya dijadikan sebagai hiasan-hiasan semata, hanya dijadikan sebagai bahan untuk menumpuk-numpuk ilmu agar dikatakan oleh orang lain engkau adalah seorang yang alim, engkau adalah seorang yang berilmu, untuk berbangga-banggaan terhadap orang lain, wal'iyadu billah. Maka dari itu teman-teman, termasuk ya di antaranya nih, ketika kita mau men-share ilmu-ilmu atau berita-berita atau ilmu-ilmu yang mungkin menurut kita bermanfaat, alangkah baiknya kita lihat dulu ya nasihat-nasihat itu sudah belum kita kerjakan. Ini termasuk juga di antaranya. Karena ilmu yang kita sebarkan itu baik. Tetapi kalau kita hanya menyebarkan, nge-share ilmu-ilmu yang setiap hari kita dapatkan dari berbagai grup, kan biasanya rame tuh, ada grup menambah keimanan, ada grup mutiara ilmu, banyak-banyak grup ya. Kita coba pengen semangat untuk nge-share, tapi kita lupa kita sudah belum mengerjakan apa yang kita share tersebut ya. Alangkah baiknya kita merenungkan terlebih dahulu, berdiam sejenak ya, berkata dalam hati kita masing-masing, apa yang saya share itu sudah saya kerjakan belum? Kalau memang sudah saya kerjakan, bismillah saya share, insya Allah mendapatkan pahalanya. Tapi kalau saya belum mengerjakan, maka tahan terlebih dahulu sampai kita mengerjakannya. Yang lebih ngeri lagi, kelak teman-teman, waliyadzubillah, pada hari kiamat didadangkan seseorang yang mana telah dilemparkan ke dalam neraka sampai ususnya itu dalam perutnya berceceran kemana-mana. Kemudian keledai mengelilingi tempat di mana dia dipanggil ya, dan berkumpullah seluruh penduduk neraka di sekitarnya. Maka para penduduk neraka kaget ya, karena ternyata orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usus yang wal'iyadzubillah berceceran itu adalah termasuk orang yang dulu ketika di dunia dia sangat-sangat gemar beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia sangat gemar mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tapi sayang, seribu sayang, dia tidak mampu untuk beramar ma'ruf ke dalam dirinya sendiri. Dia hanya koar-koar, hanya mengajak orang lain tanpa mempedulikan dirinya sendiri, wal'iyadzubillah. Mumpung masih ada kesempatan Allah berikan kehidupan untuk kita, yuk kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau wal'iyadzubillah justru ilmu tersebut akan menjadi bumerang untuk diri kita masing-masing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Abu Darda pernah mengatakan, kata beliau, engkau tidak akan menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu yang sesungguhnya sampai kita mengamalkan ilmu kita. Subhanallah, para salafus salih mereka benar-benar merenungi, benar-benar mereka berbicara ke dalam diri mereka masing-masing. Sudahkah tingkah laku, pandangan, ucapan saya sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sudahkah diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Ini biasanya para salafus salih mereka sangat-sangat takut ya, kalau ternyata apa yang mereka cari dari sebuah ilmu ternyata menjadi bumerang bagi mereka ya. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Mereka senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di luar biasa teman-teman, mengamalkan ilmu terutama untuk diri kita, baru kemudian untuk orang lain. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim. Orang alim, orang yang berilmu itu senantiasa dianggap orang yang belum berilmu. Hatta ya'mal bih, sampai ia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau dia sudah mengamalkannya, maka ia baru disebut orang yang alim. Ya. Bahkan ada satu perkataan yang ini mungkin mesti kita ingat-ingat ya. Di antaranya perkataan yang dibawakan oleh Habib bin Ubaid. Beliau mengatakan, kata beliau, ilmu itu harus dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Jangan kita mempelajari ilmu hanya untuk memperindah diri agar disebut sebagai orang yang alim. Karena sesungguhnya jika umur kita panjang, maka banyak orang-orang yang hanya menjadikan ilmu itu sebagai hiasan, sebagaimana seseorang berhias dengan pakaiannya. Nah, ini juga PR untuk kita ya. Sekarang Allah sudah bukakan semudah-mudahnya kita menuntut ilmu. Di masa-masa pandemi ini hikmahnya kita bisa mendapatkan ilmu baik dari para ustadzah di dalam negeri maupun dari para syekh atau syekho dari luar negeri. Dengan mudahnya Allah bukakan ilmu ya. Dengan mudahnya teman-teman bisa mengikuti kajian dalam sehari mungkin 3, 4, 5, 6 ya. Kajian-kajian online. Yang perlu kita cermati adalah sudahkah kita amalkan apa yang kita dapatkan dari yang kita cari ilmu tersebut ya. Karena ini akan menjadi hujjah bagi kita semuanya ya. Dan tidaklah nasihat yang saya katakan tadi kecuali yang pertama kali adalah untuk diri saya dan untuk teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengamalkan ilmu kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah ketuk pintu langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.